Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ramadini dan rekan saya, Virgiana Tia Siti Fadila. kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan progres pengembangan aplikasi kami yang berjudul Polaris, Portal Pengajuan Kebutuhan Aplikasi. Nah, apa sih Polaris itu? Polaris adalah platform terpusat untuk mengelola dan mendokumentasikan pengajuan pembuatan aplikasi dari berbagai organisasi untuk studi kasus project based learning di JTK. Jadi kalau nantinya kalian punya kebutuhan, bisa nih diajukan di Polaris. Boleh di next. Untuk rencana dan progresnya, kami telah membuat tabel di mana adanya kegiatan, rencana penyelesaian, dan capaiannya. Nah, analisis dan perencanaan sudah kami capai sebesar 90%, desain dan modeling sudah kami capai keseluruhannya, implementasi sudah kami capai sebesar 40%, serta unit testing tahap awal sudah kami capai sebesar 40%. Lalu untuk implementasi fiturnya, di sini tersedia landing screen, daftar pengajuan screen, from pengajuan screen, detail pengajuan screen, searching, sorting, filtering, dan pagination. Itu sudah kami selesaikan. Dan sisanya kami ada yang belum di progress dan ada juga yang sudah kami progress beberapa. Lalu selanjutnya ada modal bisnis. Yang pertama ada bisnis proses, di mana pengaju wajib menggunakan email corporate yang valid untuk login dan registrasi. Kedua, pengaju mengisi formulir pengajuan. Ketiga, sistem memeriksa kesamaan topik menggunakan TF-IDF. Keempat, pengaju akan menerima notifikasi bahwa pengajuan telah diterima. Kelima, admin dapat mengakses pengajuan baru, lalu menugaskan reviewer untuk mereview pengajuan yang ada. Dan reviewer akan memverifikasi kesesuaian nama organisasi dan relevansi isi pengajuan. Lalu yang ketujuh, manajer hanya dapat mengakses pengajuan yang telah disetujui, memilih proyek untuk studi kasus, dan mendistribusikan tugas kepada mahasiswa. Di sini tersedia bisnis rules dari Polaris. Pertama, pengaju wajib menggunakan email corporate. Kedua, pengaju wajib mengisi semua field yang tersedia. Ketiga, reviewer bertugas memeriksa kesesuaian antara email dan organisasi serta relevansi pengajuannya. Keempat, manajer hanya dapat mengakses pengajuan yang telah diverifikasi. Kelima, notifikasi akan dikirim ke pengaju, reviewer, dan manajer pada setiap tahapan penting. Keenam, pengaju dapat mengakses pengajuan miliknya sendiri, reviewer dapat mengakses pengajuan yang ditugaskan, manajer dapat mengakses pengajuan yang telah diverifikasi, dan admin memiliki akses penuh ke semua data. Lalu yang ketujuh, admin utama bertanggung jawab untuk membuat akun reviewer dan manajer. Di sini tersedia domain model, terdiri dari Kaprodi, di mana Kaprodi ini dapat mengelola banyak manajer dan banyak reviewer. Yang nantinya manajer dapat mengelola banyak pengajuan, serta reviewer dapat melakukan banyak review. Dari sisi pengaju dapat membuat banyak ajuan yang nantinya pengajuan ini dapat menerima review dari reviewer. Lalu selanjutnya ada requirement. Pertama, requirement dari aplikasi Polaris ini adalah menyediakan tempat penyimpanan pengajuan kebutuhan aplikasi, baik itu level individu, unit, dan lembaga. Kedua, mempunyai formulir untuk pengajuan yang dapat diisi oleh pengguna yang mencakup judul dari kasus yang akan diajukan, deskripsi masalah, tujuan aplikasi, stakeholder atau siapa saja yang menggunakan aplikasi tersebut, lalu pengguna platform yang diinginkan, referensi aplikasi, dan juga kontak dari pengaju yang mengajukan aplikasi. Ketiga, menyediakan daftar kasus yang dapat digunakan oleh program studi sebagai studi kasus dalam project based learning pada prodi D3 Teknik Informatika.
Keempat, menyediakan pengelolaan daftar kasus yang dapat dikelola oleh Kaprodi dan reviewer. Kelima, memberikan list detail pengajuan yang sudah terverifikasi oleh Kaprodi dan reviewer. Keenam, memudahkan manajer project based learning untuk mengambil studi kasus yang akan diimplementasikan pada project based learning melalui list detail pengajuan yang ada. Dan yang selanjutnya ada perancangan. Di sini terdapat desain arsitektur aplikasi di mana Polaris menggunakan monolith arsitektur yang mana back-end dan juga front-end-nya berada pada kode base yang sama. Dan selain itu, kami juga menggunakan Laravel sebagai tools pengembangan aplikasi yang utama. Dan untuk database, kami menggunakan PostgreSQL. Nah, yang selanjutnya ada desain antarmuka. Dalam tahapan ini, kami melakukan 4 tahapan yang mana yang pertama side plan, wireframing, desain UI, dan juga prototyping. Di sini terdapat tampilan login page, landing page, halaman form pengajuan, dan juga list pengajuan. Ada juga about aplikasi dan juga frequently asked question. Yang selanjutnya ada perancangan struktur data. Nah, di sini terdapat entitas pengaju, yang mana entitas pengaju ini berrelasi dengan pengajuan. Pengaju akan mengirim pengajuan dan pengajuan itu akan direview oleh admin yang memiliki role reviewer. Dan dari proses reviewer tersebut akan dihasilkan hasil review yang akan menjadi parameter apakah si kasus itu eligible untuk menjadikan studi kasus project based learning atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada hasil implementasi. Nah, dalam hasil implementasi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi di rencana dan progres, kami sudah menyelesaikan 4 fitur utama yang adalah landing screen, lalu ada daftar pengajuan, ada detail pengajuan, dan juga form tambah pengajuan. Dan yang selanjutnya ada hasil pengujian. Pada pengujian ini kami melakukan metode unit testing dengan menggunakan tools PHP unit, di mana di sini terdapat test case, 4 test case untuk men-show all data, searching data, lalu create data, dan juga display data. Lalu permasalahan yang belum diselesaikan. Yang pertama ada penyesuaian ulang, requirements, dan cakupan aplikasi. Pada presentasi terakhir, kami mendapat banyak masukan dari manajer maupun product owner terkait cakupan aplikasi kami. Sehingga tentu ini akan berdampak pada perencanaan progres yang sudah kami buat. Dan yang kedua ini ada penerapan proses pengecekan kesamaan topik aplikasi yang rencananya kami akan menggunakan TF-IDF atau term frequency inverse dokumen frekuensi yang masih dalam tahap percobaan pengimplementasian dan belum ditentukan apakah kami akan menerapkannya atau tidak karena kompleksitas. Dan juga yang ketiga ada integrasi antara back-end dan juga front-end yang masih belum sempurna. Dan di sini sendiri terdapat fitur-fitur yang belum diintegrasi antara back-end dan juga front-end-nya, sehingga pada kedepannya kami akan berfokus pada implementasi fitur-fitur lainnya. Lalu ini adalah tim pengembangan dari Polaris. Yang pertama ada Alana Tanisha Anwar, ada saya Dira Ramadini, dan juga Erina Dwiyanti. Lalu ada Feby Sintawati dan juga rekan saya Virgiana Tias Siti Fadilah. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.